Lu ternyata cuman manfaatin duit gue doang ya. Gue udah kasih ini dan itu, ternyata lu selingkuh. Gue udah tulus sama lu. Tapi lu malah kayak begini. Padahal nih ya, dalam posisi itu, dia padahal sangat bermanfaat buat si pasangan. Semua yang dia kasih itu bermanfaat dan sebenarnya itu positif. Tapi kok dia malah gak terima dan marah-marah? Hahaha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu dalam perlindungan dan rahmat Tuhan. Kalian nih ya, pasti pernah kan ngerasain yang namanya dimanfaatin. Kalian tuh udah niat baik dan tulus mau nolongin atau bantu orang. Kalian ternyata cuman dimanfaatin. Nyesek rasanya. Akhirnya kalian sekarang lebih selektif untuk berbuat baik ke pasangan. Dan kalian lebih banyak parno dan mikir negatif ke orang. Iya kan? Kalian jerak untuk berbuat baik atau nolongin orang karena kalian sering dimanfaatin. Bener nggak? Nah, ilustrasi tadi disebut stigmatisasi terhadap nilai manfaat. Maksudnya bang? So, mari kita mulai. Dimanfaatkan itu bebas nilai, tergantung variabel yang menyematkannya. Kalau kalian dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan tanpa digaji demi keuntungan orang lain, itu disebut dengan eksploitasi. Dimanfaatkan dalam kategori ini bersifat negatif memang. Namun sesuai judul ya, tetap aja dimanfaatkan sama dengan bermanfaat. Dua kata yang bermakna sama namun berbeda subjek. Kalau kita dimanfaatkan berarti ada orang yang menggunakan manfaat dari kita. Dan ketika orang memanfaatkan kita, itu berarti orang itu memberikan nilai ke kita sebagai orang yang bermanfaat. Tapi kok kenapa ya dua kata ini kalau disandingkan menciptakan stigma yang jauh berbeda? Dimanfaatin itu stigmanya negatif, sedangkan bermanfaat itu stigmanya lebih positif. Padahal kan sama-sama bermanfaat tuh esensinya. Oke, gue jawab ya. Jadi gini, kita sudah terbiasa egois dari zaman dulu. Manusia adalah makhluk yang ego. Semua yang dilakukan pasti berkaitan dengan keuntungan pribadi. Contohnya nih ya, pengen punya istri agar bisa memenuhi nafsu pribadi dan menaikkan status sosial pribadi menjadi pemimpin keluarga. Setelah punya anak, orientasinya adalah anak itu bisa berguna buat dirinya di masa depan nanti. Gue nggak bicara kasih sayang ya, perhatikan substansinya. Jangan salah paham. Nah, kalau bekerja, pasti orientasinya ingin mendapatkan gaji untuk kepentingan pribadi. Ya, enggak kok, itu untuk kepentingan anak istri. Iya, anak istri juga keuntungan pribadi lu punya anak istri. Gitu. Ngerti ya? Nah, jabatan, harta, status, dan lain-lain semua merujuk pada kepentingan pribadi. Apakah kita bermanfaat? Iya, kita bermanfaat kalau ada keuntungan untuk diri kita sendiri. Kalau dimanfaatin, nah untuk kasus tadi, kita tidak mendapatkan keuntungan pribadi. Kita hanya dimanfaatkan. Itulah yang menyebabkan stigma dari dua kata ini jauh berbeda. Kita sebagai manusia atau makhluk ego, tidak masalah dan bahkan suka dan mau bermanfaat bagi orang lain. Namun enggan dan tidak mau dimanfaatkan. Pernah dengar kasus pasangan yang ketika putus saling mengungkit apa-apa aja yang pernah dikasih? Pernah dengar kan? Eh, lu ternyata cuma manfaatin duit gue doang ya. Gue udah kasih ini dan itu, ternyata lu selingkuh. Gue udah tulus sama lu. Tapi lu malah kayak begini. Nah, pernah dengar kan? Padahal nih ya, dalam posisi itu, dia padahal sangat bermanfaat buat si pasangan. Semua yang dia kasih itu bermanfaat dan sebenarnya itu positif. Tapi kok dia malah gak terima dan marah-marah? Justru pada saat dia marah-marah, itu menunjukkan dia gak tulus ngasih sesuatu atau berbuat baik ke pasangan. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena memang pada dasarnya manusia adalah makhluk ego. Dia tidak mendapatkan apa yang dia mau ketika ngasih atau berbuat baik ke pasangan. Makanya dia ngerasa dimanfaatin. Tapi bang, ada nggak sih orang yang nggak seperti itu? Ada banget. Banyak juga kok orang yang nggak kayak begitu. Orang-orang yang nggak kayak gitu,
Itulah yang namanya tulus. Orang yang selalu ngerasa dimanfaatin memang pada awalnya mereka punya harapan pengen dapat sesuatu dari apa yang diberikan. Makanya dia ngerasa dimanfaatin dan gak terima. Paham gak nih? Dan orang yang tidak merasa dimanfaatin berarti dia tulus. Karena dia ngerasa bermanfaat, bukan ngerasa dimanfaatin. Tanamkan sugesti ini agar lu bisa mengendalikan emosi negatif ketika lu dimanfaatin. Bilang ke diri lo, gue bermanfaat buat orang lain. Gue bermanfaat buat orang lain. Terus tanamkan mindset itu agar kalian punya mental yang sehat. Dan lu jangan pernah ngerasa dibego-begoin ketika lu ternyata hanya dimanfaatkan. Dan bagi kalian yang pengen curhat sama gua, pengen ngobrol langsung sama gua kasih nomor tuh di deskripsi video. Syaratnya cuma satu sebelum nelpon ya. Perkenalkan diri dan kasih bukti screenshotan kalau lu adalah seorang pejuang cinta. Jadi biar gue tahu gitu siapa yang nelpon gue dan gue nggak asal ngangkat telepon orang. Gue bakal kasih jadwal kapan gue kosong dan setelah itu lu bisa curhat sepuasnya ke gue tentang masalah apapun gratis ya. Gue pastiin gratis. Gak harus masalah cewek, relationship dan lain sebagainya. Permasalahan hidup boleh asalkan jangan ngutang karena gue juga. Kebaikan yang pernah lu kasih ke dia atau ke pasangan lu gak bakal dan gak pernah sia-sia. Terus berikan kebaikan dan teruslah bermanfaat buat orang lain. Walaupun lu sering dimanfaatin, tapi jangan salah paham ya. Kalau dia ternyata terbukti udah manfaatin lo atau udah menipu lo, atau simpelnya dia ternyata penipu nih, ya lu tinggal hindari orang kayak begitu dan jangan jadikan teman lagi asal sudah terbukti ya bahwa dia penipu. Dan lu juga gak usah ungkit-ungkit kebaikan yang udah lu kasih, karena kebaikan gak pernah sia-sia. Yang mau gue sampein di sini, jangan berubah jadi jahat ketika lu ngerasa sering dimanfaatin. Karena dimanfaatin itu berarti bermanfaat. Jangan sampai gara-gara sering dimanfaatin, lo malah jadi milih-milih ketika pengen berbuat baik. Lo parno dan lo terus mikir, nanti kalau gue berbuat baik malah dimanfaatin. Kalau lo terus mikir kayak gitu, kapan berbuat baiknya? Misal lo ketemu pengemis di jalan, terus lo mikir, wah jangan-jangan pengemis ini nipu lagi, pura-pura miskin dia. Dan dia cuma manfaatin ibanya orang doang. Nah, kalau lo terus mikir kayak gitu bro, kapan lo berbuat baiknya? Sekali lagi, sekali lo gak tahu atau dia gak terbukti nipu, maka berbuat baiklah. Dan kalau seandainya ternyata dia nipu dan lo akhirnya tahu, perbuatan lo gak bakal sia-sia. Tetap ada nilainya dan gak usah disesalin. Lu tinggal jangan kasih dia duit lagi kalau ternyata dia emang penipu. Khusus untuk orang yang lu udah tahu dia nipu. Kalau lu belum tahu, terus lo berbuat baik. Tapi kejadian itu gak merubah sifat baik lo. Karena kalau hanya gara-gara lu dimanfaatin terus lu gak mau berbuat baik lagi, atau lu berubah jadi orang yang apatis, justru itu merugikan diri lu sendiri bro. Nih ya, dengerin baik-baik. Buat lo yang ngerasa dimanfaatin dalam hubungan serta gak terima kalau dimanfaatin, dengerin ini baik-baik. Lo berbuat baik dengan ketulusan, harusnya gak usah mikirin keuntungan apa yang bisa lo dapat. Dan jangan pernah sekali-kali bilang bahwa ketulusan gue gak dihargai lah, ketulusan gue gak dianggap lah. Hei, sejak kapan ketulusan harus mengharapkan penghargaan? Sejak kapan ketulusan harus diakui sebagai sesuatu yang harus dianggap? Lu kalau tulus ya tulus aja. Gak usah minta dihargain atau bikin status di WA. Buat apa? Itu malah nunjukin kalau lu gak tulus. Menjadi bermanfaat harus siap dimanfaatin. Dan dimanfaatin itu tidak merubah orang baik jadi jahat. Orang mah baik-baik aja. Gak ada ceritanya orang baik harus jahat ketika gak dihargai atau dimanfaatin. Gak ada. Jadi kesimpulannya, orang yang tulus gak akan ke-trigger atau marah berlebih kepada pasangan yang cuman manfaatin dia. Kenapa? Karena dia ngerasa bermanfaat, bukan dimanfaatin. Dan dia gak bakal ngungkit-ngungkit kebaikan atau apa yang udah dia kasih walaupun setelah putus tuh gak bakal. So, ketika lu dikata-katain sama temen lu bahwa lu hanya dimanfaatin, lu gak perlu insecure dan ngerasa bego, gak perlu. Lu harusnya bangga dan bilang ke dia, gue bangga jadi pasangan yang bisa bermanfaat buat dia. Jawab aja kayak begitu. Terus kalau ada lagi nih orang yang bilang, bro,
lu itu terlalu baik sama orang, makanya lu sering dimanfaatin. Ya udah, lu jawab lagi aja. Gue bangga kok jadi orang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Jangan terjebak dengan logikal falasi dan teruslah bermanfaat. Ngomel-ngomel gue hari ini, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan bisa kalian cerna dan kalian tangkap esensinya dengan baik. Tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.